Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi Wuryaningrum, dosen di Departemen Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November. Kali ini saya akan menjelaskan video terkait PDD UKTPT untuk bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang ada di Departemen Teknik Transportasi Laut, yaitu Teori Bangunan Kapal. Untuk yang pertama, yaitu terkait dengan deskripsi mata kuliah. Teori bangunan kapal ini adalah mata kuliah dasar yang mengajarkan konsep bangunan kapal, mencakup bentuk dan ukuran utama kapal, serta prinsip daya apung, hidrostatik, dan stabilitas kapal. Selain mengajarkan prinsip dasar, mata kuliah ini juga mengajarkan cara melakukan perhitungan sesuai dengan metode dan regulasi, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep esensial dalam teori dasar perkapalan. Kemudian terkait dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah teori bangunan kapal ini terdapat 3 CPL terkait, yaitu CPL 5, CPL 7, dan CPL 10. CPL 5 yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan untuk rekayasa transportasi melalui matra laut dengan mempertimbangkan faktor ekonomis, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdapat 4 CPMK pada mata kuliah teori bangunan kapal, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagian-bagian pada kapal untuk menentukan ukuran utama kapal. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran, terdapat 8 topik pembelajaran pada mata kuliah teori bangunan kapal. Yang pertama yaitu konsep benda terapung, hukum Archimedes, hukum Newton, keseimbangan gaya. Kemudian yang kedua yaitu ukuran utama kapal beserta bagian-bagiannya. Dan dilanjut dengan tonase kapal serta lambung timbul kapal. Terkait dengan sistem pembelajaran mata kuliah teori bangunan kapal, terdapat 2, yaitu yang pertama perkuliahan untuk luar jaringan atau luring, di mana terdapat perkuliahan di kelas dan juga kuliah lapangan. Selanjutnya yang kedua yaitu perkuliahan dalam jaringan atau daring. Ini bisa dilakukan dengan perkuliahan sinkron menggunakan platform Zoom, kemudian perkuliahan asinkron menggunakan aplikasi MyITS. Selanjutnya terkait dengan metode pembelajaran, terdapat beberapa metode pembelajaran dalam MK Teori Bangunan Kapal ini, yaitu yang pertama ceramah atau kuliah di kelas dengan presentasi materi, serta bisa dilakukan dengan video. Kemudian terdapat diskusi kelompok, bisa dilakukan dengan studi kasus, ataupun team-based project. Jadi mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dengan melakukan penugasan yang dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, blended learning. Pada blended learning ini, mahasiswa akan belajar menggunakan platform digital, yaitu seperti Quizzes, Mentimeter, dan lain sebagainya, sehingga dalam pembelajaran ini banyak memanfaatkan aplikasi dan teknologi. Kemudian terkait dengan sistem penilaian, total bobot untuk masing-masing evaluasi yaitu tugas 1 20%, evaluasi tengah semester 30%, tugas 2 20%, dan evaluasi akhir semester 30%. Selanjutnya akan ada video mengenai proses pembelajaran untuk mata kuliah teori bangunan kapal sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Ya, mungkin saya mulai ya, karena saya rasa udah lengkap mahasiswanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah baik, Bu. alhamdulillah. Baik, kita kembali ke pertemuan minggu ketiga untuk mata kuliah teori bangunan kapal ini. Saya share terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum saya mulai ke materi, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya akan menjelaskan singkat mengenai capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah teori bangunan kapal ini. Jadi untuk teori bangunan kapal ini terdapat capaian lulusan ada 3, yaitu CPL 5, CPL 7, dan CPL 10. Nah, selanjutnya untuk CPMK,
Untuk MK teori bangunan kapal ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi diharapkan mahasiswa nanti di sini mampu memahami bagian-bagian pada kapal untuk penentuan ukuran utama kapal. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan untuk mata kuliah teori bangunan kapal ini. Dan untuk saat ini kita ada di minggu ketiga, di mana di minggu ketiga ini eh, kita akan mempelajari yang mencakup untuk CPMK 1 dan CPMK 2 saja dengan indikator ketepatan dalam menjelaskan bentuk penampang kapal pada rencana garis, kemudian ketepatan dalam menentukan rumus perhitungan luasan, volume kapal dengan metode numerik, serta ketepatan dalam menghitungnya. Jadi kalian tidak belajar dengan hanya teorinya saja, tapi kalian di sini nanti akan banyak dilatih menghitung untuk komponen-komponen kapal tersebut. Seperti itu. Nah, materi pembelajaran kita untuk 3 minggu ke depan nanti akan mempelajari mengenai sistem koordinat, bentuk penampang dan rencana garis kapal, kemudian metode integrasi numerik dan penerapan rumus Simpson dalam perhitungan volume dan titik berat kapal, serta kalian juga akan tentu saja latihan perhitungan dari teori yang kalian pelajari itu dari metode numerik. Nah, ini adalah referensi atau pustaka yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita menggunakan basic theory dan pustaka-pustaka lainnya. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan kita bahas minggu ini, saya ingin mereview sedikit mengenai materi-materi kita yang sudah kita pelajari bersama. Dan juga kemarin saya juga sudah memberikan kisi-kisi yang akan kita pelajari pada minggu ini, sehingga harapannya kalian ya sudah banyak membaca tentang materi yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk retest ya, tapi tenang aja di sini kita akan melihat kemampuan kalian dari mereview apa yang sudah kalian pelajari, sejauh mana yang perlu diperbaiki dan pengetahuan kalian di awal materi ini. Jadi nanti kita pakai quizzes, tolong disiapkan handphonenya masing-masing. Oke, sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, jadi ini kodenya ya, silakan dimasukkan kodenya. Jadi kalau sudah ada join, akan saya mulai. Baik, saya mulai. Yeay, kita menemukan pemenang. Tepuk tangan buat Sofian. Oke, kalau saya lihat dari hasilnya di sini 9. Apa itu? Kenapa banyak yang jelek? Di sini banyak kapal yang tidak dapat digunakan untuk mengangkut muatan break bulk. Ini kok banyak yang salah ya? Apa yang tidak bisa dibuat mengangkut? Ini nol card. Container ship. Break bulk itu apa sih? Muatan apa sih? Iya, Pak. Ada yang bisa menjelasin? Iya, kalau setahu saya break bulk itu muatan yang tidak dalam kemasan, jadi bisa langsung diangkut gitu, Bu. Tidak dalam kemasan, bisa langsung diangkut. Bulk itu adalah muatan general cargo, teman-teman. Jadi, muatan general cargo ya bisa diangkut dengan container ship, kemudian SPCB ya, Self Propeller Container Barge. Kemudian general cargo ya tentu saja, karena break bulk itu adalah general cargo. Jadi, yang tidak bisa buat untuk mengangkut muatan break bulk itu adalah bulk carrier, karena bulk carrier mengangkut muatan curah kering dalam bentuk curah yang banyak seperti itu. Nah, dari luasan volume kita tahu ya. Sekarang bagaimana kita cara menghitungnya?
Nah, kalau kita ngomong bangun yang sederhana seperti ini, ada persegi panjang, trapesium, itu kalian kan sudah biasa ya, dari panjang kali lebar, mungkin dari SD kan ya udah diajarin itu panjang kali lebar, setengah kali alas kali tinggi, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, kalau bentuk luasannya itu seperti ini, bagaimana? Nah, ini adalah luasan penampang WPA ya, water plan area. Kalau seperti ini bagaimana? Seperti itu. Menghitung dengan pendekatan metode integrasi numerik ini ya. Approach metodenya menggunakan integrasi numerik dengan rumus Simpson 1 atau rumus 3 ordinat. Prinsip dasarnya ya, kalau kita mau apa namanya menggunakan rumus ini ya. Sini kan tadi untuk luasan kemudian volume ya. Luasan kita ini tahu dari garis, oke. Kemudian menjadi luasan, kemudian menjadi volume. Artinya apa Bu ini? Kalau kita mencari luasan, yang di Simpson itu adalah garis. Kalau ini yang dicari, yang di Simpson adalah garis. Kalau volume yang dicari, yang di Simpson adalah luasan. Luasan yang ada di kapal seperti apa aja tadi? WPA, ya kan? Kemudian apa namanya luas station seperti itu. Volume displacement itu. Nah, caranya rumusnya adalah seperti ini ya, rumus sederhana. Sepertiga H, Y0, 4, Y1, dan Y2. Kalau kita lihat di sini H, ya, H ini, H itu adalah jarak antara Y. Oke. Kalau kita ngomong apa namanya kapal ya, hal ini bisa jarak antar stasiun, jarak antar WL, tergantung dengan konteksnya apa nanti yang dicari seperti itu. Kalau kita misalnya ngomong apa namanya eh, gambar kapal tampak depan ini ya. Nah, Y-nya kalau kita bisa mau mencari misalnya, nah, berarti sorry hanya itu adalah ini ya kan. Oh. Nah, di sini berarti jarak antar WL, karena ini kan WL 0, kemudian WL 1, WL 2, sama. Gitu. Jadi, untuk mencari luasan itu sepertiga H, Y0, 4, Y1, Y2. Sebetulnya ini itu adalah faktor Simpson. Yang ada di sini ini adalah faktor Simpson. Nah, 3 ordinat faktor Simpsonnya itu adalah 1, 4, 1. Oke. Kalau 1 kan kita nggak perlu nulis ya. Jadi 1 bisa dihilangin. Makanya Y0 plus 4Y1 plus Y2. Sebenarnya di sini depannya ada 1, 4, 1. Tapi 1 kan bisa dihilangin. Itu. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari rumus ini, H tadi udah tahu ya jarak antar Y-nya. H ini harus sama nilainya. Gitu. Tidak boleh berbeda. Dalam perhitungan satu kelompok, artinya ada 3Y itu hanya harus sama. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi, kalau kita misalnya menghitung, misal gambar ini aja, ya. Gambar ini dia itu kan hanya gambar misalnya setengahnya aja, seperti kapal tampak dari atas yang hanya dari setengahnya aja, misalnya sisi kanan. Tapi kalau kita ngomong tentang kita menghitung kapal yang diketahui hanya satu sisinya aja, itu artinya kapalnya belum utuh. Jangan lupa. Sehingga dari rumus ini harus ditambah dengan dikali dengan 2. Nah, kenapa harus dikali 2? Ya biar dia utuh sisinya. Jadi rumusnya A sama dengan 2 sepertiga A sigma Fs kali Y.
Nah, ini sama aja dengan ini ya. Sini kita ngomong sigma fs kali. Seperti itu. Jadi ada nilai 2 nih sini. Tapi 2 ini kalian harus perhatikan. Kalau misalnya kapalnya itu sudah utuh, ya berarti tidak perlu dikali dengan 2. Oke, kemudian, nah kalau misalnya kan kalau kita ngomong kapal nggak mungkin hanya dibagi jadi 2 bagian atau aja 3Y ya, pasti banyak ya nanti. Contoh misalnya ini ada 5. Ya, gimana Bu kalau lebih banyak ya? Kalau lebih banyak, faktor Simpson-nya ya, ya tinggal dijumlahkan aja. Nah, kalau kalian lihat, kalau misalnya 5, dia itu faktor Simpson-nya jadi 1, 4, 2, 4, 1. Dari mana 1, 4, 2, 4, 1? Nah, kalau kita ngomong Simpson, kan minimal harus ada 3, ya. Dari sini, ini ada kelompok ini. Nah, ini, 1. Kemudian ada bagian yang kedua. Ini, 2. Oke. Jadi, bagian yang 1 itu adalah, kita ngomong Y1, Y0, kemudian Y1, kemudian Y2. Kemudian Y2 ada Y3 dan Y4. Oke. Nah, tapi tadi saya udah bilang bahwa itu harus dibagi harus 3-3 ya. Nah, jadi untuk faktor Simpson yang pertama ini yang saya lingkari 1 itu kan faktor Simpson 1, 4, 1. Oke. Kemudian faktor Simpson yang kedua harus mulainya kan dari Y2 ya. Ini ada Y2, Y3, dan Y4. Berarti faktor Simpson yang kedua adalah 1, 4, 1. Nah, totalnya berapa? Jadinya rumusnya Fs totalnya. Ya ini dijumlah. Nah, kan 1 Fs yang 2 yang 1 nggak ada. 1, 4. 1 ditambah 1, 2. Kemudian 4. Kemudian 1. Nah, jadilah faktor Simpsonnya 1, 4, 2, 4, 1. Kalau dia ada lagi lebih banyak, berarti 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Seperti itu. Itu. Jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, saya lanjut dulu. Oke. Nah, untuk koordinat. Oke. Jadi untuk koordinat ini, apa namanya, untuk rumus Simpson ini, kita kadang menemui kapal itu tidak mungkin dibagi menjadi sama rata. Khususnya untuk bagian-bagian yang dia lebih kompleks. Gitu. Nah, bagian kompleks yang ada di kapal itu contohnya adalah di bagian haluan dan buritan. Kalau kita ngomong ya, kapal ini. Nah, kita bagi menjadi di sini sama di sini misalnya. Kalau bagian yang tengah, di sini masih bagian yang dia bisa dibagi stasiunnya lebih besar jaraknya. Nah, tapi kalau bagian depan yang ke arah haluan dan buritan, ini bagian kan yang lebih dia kompleks, bentuknya rumit ya, lebih melengkung sini ya. Sehingga biasanya pada bagian depan dan belakang itu pembagian stasiunnya lebih sempit. Jadi kalau sini misalnya jaraknya 1, 1, 1 ya, di sini bisa lebih sempit lagi. Nah, seperti itu. Sehingga untuk rumus Simpson-nya harus disesuaikan faktornya. Harus disesuaikan faktornya. Seperti ini. Oke. Jadi
Bagaimana cara menyesuaikan, Bu? Cara menyesuaikannya, di sini kalau kalian lihat ya, seperti yang tadi saya contohkan, Y1, 2, 3, sini, itu kan kita menggunakan 141. Kemudian di sini jaraknya itu sudah berbeda, Y3, Y4, dan antara Y5, kita gunakan nilai C, itu ya. Kira-kira C itu dia nilainya berapa dari H? Kalau kita lihat di sini mungkin nilainya kira-kira setengah ya, setengahnya. Sehingga sini ya nilainya 141, di sini C itu adalah setengahnya. 1 kali setengah kan setengah. Kemudian C-nya ini 1, untuk setengahnya 4 berapa? 2. Setengahnya 1, setengah kan. Sehingga Fs gabungannya di situ adalah 1, 4, 1 ditambah dengan 5, 1,5. Kemudian 2 dan 0,5. Nah, jadi faktor simulasi gampang, tinggal hanya menyesuaikan dia itu nilainya berapa kali, hanya utuh untuk jaraknya. Oke, nah kita tiba ke latihan soal ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang bagaimana itu ulasan, tapi saya pasti yakin kalian kalau hanya mendengarkan ceramah dari saya, tidak akan bisa kalau nggak langsung mempraktekkan menghitung. Nah, di sini diketahui sebuah kapal, ya, kapal sederhana seperti ini, memiliki ukuran sebagai berikut. Nah, di sini. Jadi midshipnya pas di tengah-tengah sini, panjangnya 80. Nih, oke, lebarnya bagian haluan dan buritannya dia berbeda. Tuh. Kemudian dibagi menjadi ada station 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau itu kapalnya dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi di sini ada sini, kemudian di sini ada juga gitu. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4 di belakang sini. Oke. Kemudian WL-nya dibagi 0, 0,5 T dan T. Ya. Artinya kalau kita ngomong sampai atas itu kan H ya, nggak sampai T tinggi. Jadi T kira-kira mungkin sampai sini katakanlah seperti itu. Ini hanya T-nya. Nah, kita ngomong yang bagian tercelup di air aja sampai bawah. Dan diketahui tabel offsetnya atau koordinatnya itu adalah seperti ini ya. Jadi WL0, stational. Kalau kita ngomong WL0 itu kan yang paling bawah sendiri. Bawah sendiri. Di station 0. Berarti 6 itu adalah nilai dari mana? Sini ke sini. Seperti itu. Kalau kita lihat B totalnya itu kan di sini ada 20 kan. Ini 6, ini 4, sini 4. Berarti sini 6. Pas kan 20. Nah, makanya tabel offsetnya sini nilainya adalah 6. Sekarang kalian coba mengerjakan untuk WPA ya, Water Plan Area, yang di bagian WL0 aja. Oke. Sehingga yang dihitung itu adalah yang sini, saya arsir ini. Silakan. Nanti siapa yang mau mengerjakan, resen atau bilang ke saya. Kita kerjakan bareng-bareng nggak apa-apa, langsung pakai whiteboard. Nanti saya pandu juga boleh. Oke, Mungkin saya Putu boleh bagus. coba menjawab, Bu. Ya, ini tadi sudah dicatat angkanya, biar saya bisa stop share. Kak, kamu bisa apa namanya? eh Kak whiteboard atau dicatat dulu. Itu sudah Sudah, Bu. Sudah saya SS. stop share. Oh, baik, kalau sudah terlihat, Bu Arum, cek. Sudah terlihat, Bu ya? Ya, sudah terlihat. Ya, baik, Bu. Jadi, untuk water waterline yang nol itu, untuk outline yang di bawah, Bu ya.
Jadi jika digambarkan dari tampak atas itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk mencari luasnya itu menggunakan rumus jumlah dari faktor Simpson-nya dikali Y-nya dikali 1/3H. Karena dihitungnya dari sebelah setengah sisinya, jadi bukan dikali 2 lagi. Dikali 2. Itu. Lalu untuk bagiannya ada 4 station, di mana ini merupakan station 0, lalu yang tengahnya ini station 2, sini station 1, sini station 3, di sini station 4. Lalu dengan jaraknya masing-masing station itu karena LA kapalnya ini 80 meter. Jadi kalau dibagi 4 masing-masing hanya ini 20 meter. Lalu untuk panjang garis stationnya itu untuk station 0 itu 6, station 1-nya itu 7, station 2-nya 8, station 3 5, dan station terakhir itu 2. Sehingga ketika dimasukkan ke rumusnya, karena ini dibagi 5 garis, maka rumusnya itu menjadi 23 kali A-nya tadi 20, terus untuk faktornya itu 1, 4, 2, 4, 1 dikali 1 kali station 1, station 0-nya itu 6, tambah 4 kali station 1 itu 7, tambah 2 kali station 2-nya 8, tambah 4 kali 3 itu 5, dan 1 kali 2 untuk station yang keempat. Maka hasilnya itu adalah 40/3 dikali, maka hasilnya 960 meter persegi. Itu berarti untuk luas waterplant-nya di WL0 itu 960 meter persegi, Bu. Oke, itu udah keseluruhan atau sebagian aja? Sudah, Bu, ini kan sudah dikali 2. Oke, Di ya, 11. good. Jadi, terima kasih, Pangga. Jadi, seperti ini ya, teman-teman, untuk perhitungan luas waterplant area. Jadi, di sini, apa namanya, ya, oke, baik. Jadi, uh, itu, teman-teman, contohnya tadi saya mencontohkan untuk menghitung luas station, kemudian WPA. Nah, masih ada volume dan lain-lain di mana. Nah, itu akan menjadi tugas ya. Silakan kalian teruskan perhitungannya, dilanjutkan ke yang lain. Tuh, tugasnya nanti saya bisa dikirim, saya beri waktu 1 minggu, nanti disubmit di MyTS Classroom seperti biasa. Ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Tidak cukup, Bu. Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan sudah cukup jelas mengenai tugasnya juga jangan lupa saya bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah teori bangunan kapal. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.